Halo semuanya, kembali lagi di channel Awankai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awankai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Video berikutnya adalah teori. Jika kalian tidak menyukai teori, silahkan lewati video ini dan saksikan berita menarik lainnya hanya di Awankai News. Berkaitan dengan rilisnya manga Boruto Chapter 57, tentu akan sangat menarik membahas mengenai fakta-fakta yang masih belum terungkap. Banyak pertanyaan fans yang tidak terjawab, dan baru akan terjawab pada chapter ke depan tentunya. Namun, jika kita bisa berdiskusi untuk ini, tidak ada salahnya untuk membuat teori banyak pertanyaan para fans tentunya. Inilah beberapa teori mengenai apa yang banyak ditanyakan fans antara lain. 1. Bagaimana Amado menciptakan Eida? Eida adalah cyborg kuat ciptaan Amado. Bahkan diklaim kekuatannya melebihi Jigen. Kemampuan Senrigan ditambah pemikat hati. Sepertinya tidak bisa dibayangkan dari seorang cyborg. Bagaimana tidak? Eida memiliki dojutsu Senrigan yang kemampuannya di luar prediksi dari seorang cyborg. Lalu bagaimana Amado menciptakan Eida? Ada 3 kemungkinan asal-usul mata Senrigan di sini. Pertama, bisa saja ini adalah dojutsu buatan Amado sendiri. Tapi memikirkan bahwa seorang bisa menciptakan mata Senrigan, itu sangat tidak masuk akal. Bagaimana kemampuan Senrigan yang bisa melihat apapun kejadian di dunia ini? Itu tidak logis untuk cyborg yang diciptakan oleh Amado. Jika benar ini murni ciptaan Amado, mungkin saja Amado ini bukan manusia biasa, melainkan keluarga cabang klan Otsutsuki. Ini ditunjukkan bagaimana motif bulan sabit mirip dengan lambang dari keluarga cabang Otsutsuki. Mungkin Amado juga keturunan Otsutsuki jika demikian. Tapi jika Amado merupakan orang biasa, mungkin saja Amado bekerja sama dengan seorang yang memiliki kekuatan besar. Tentu untuk menciptakan mata Senrigan ini. Misalkan saja kemungkinan kekuatan Ishiki membantu Amado menciptakan ini. Atau ada klan kuat dengan kemampuan khusus membantu Amado. Kedua, mata Senrigan sebelumnya adalah milik Amado. Jika benar Senrigan memiliki pemilik sebelum Eida, kemungkinan Senrigan awalnya adalah milik Amado itu sendiri. Jika benar, ini menjelaskan bagaimana Amado mengetahui asal-usul Otsutsuki, kelemahan Otsutsuki bahkan detail mengenai karma. Dengan menggunakan Senrigan, akan masuk akal jika Amado mengetahui rahasia Otsutsuki. Tapi dengan catatan, umur Amado setara atau lebih tua dari Otsutsuki, mengingat Senrigan hanya bisa melihat terbatas setelah dia lahir saja. Ketiga, mata curian. Hal ini juga bisa terjadi, mengingat tidak heran jika mata dojutsu menjadi rebutan. Bahkan mata Rinnegan Tomoe Sasuke selalu diincar oleh banyak orang. Bisa mungkin Amado atau Jigen berhasil merebut mata Senrigan dari pemilik aslinya. Kemudian Eida diputuskan untuk menggunakan mata Senrigan hasil curian itu. 2. Apakah Amado tidak terpengaruh dengan Eida? Kenyataan bahwa kemampuan Eida dalam memikat hati, tentu ini adalah sesuatu yang buruk. Bagaimana bisa Amado menciptakan cyborg yang mengancam dirinya sendiri? Dimaksudkan adalah jika Amado terkena senjata makan tuan, di mana Amado akan terkena pengaruh kemampuan memiliki budak dari Eida ini, akan sangat buruk sekali. Sedangkan Eida menerangkan bahwa 2 jenis orang yang bisa terhindar dari kemampuan memikat hati Eida, itu adalah saudara atau saudara, dan Otsutsuki. Jika Amado memang cerdas, kemungkinan dia bisa menghindari kemampuan cyborgnya sendiri. Amado haruslah seorang Otsutsuki atau saudara dengan Eida, untuk bisa menghindari kemampuan dari Eida. Jadi akan mustahil Amado akan terkena senjatanya sendiri tentunya. Kemungkinan akan masuk akal jika ternyata Eida adalah anak Amado yang mati 12 tahun yang lalu. Jika benar Eida adalah anak yang mati, kemungkinan Amado telah membuat cyborg dengan mayat anaknya dengan kepribadian baru. Dengan begitu bisa mungkin Eida tidak tahu bahwa dirinya adalah anak dari Amado sendiri. Apalagi Senrigan bahkan tidak bisa melihat kejadian sebelum dia lahir. Ini tentunya membuatnya tidak tahu siapa ayah dan ibunya. Dan kemungkinan kedua, bisa saja Amado ternyata adalah Otsutsuki itu sendiri. Lalu bagaimana menurut kalian? 3. Apakah masih ada cyborg lain? Banyak yang menanyakan mengenai keberadaan cyborg selain Eida, mengingat Kode mengatakan bahwa mungkin ada beberapa cyborg yang disimpan Boro. Pernyataan ini masih belum jelas, mengingat Kode sebelumnya tidak mempunyai data pasti. Kode hanya menebak-nebak saja. Bahkan Kode mengatakan kepada Bak, Kode ingin membuktikan sendiri dengan matanya sendiri. Jadi kemungkinan Kode salah, dan ternyata cyborg yang disimpan Boro cuma 1, yaitu hanya Eida saja. Dan itu diperkuat. Bagaimana Boro korban budak dari Eida? Jadi cyborg lain yang tidak mempunyai kemampuan seperti Eida
rasanya kecil kemungkinan disimpan oleh Boro. Kesimpulannya, Boro menyimpan Aida karena pengaruh dari Aida, dan kecil kemungkinan masih ada cyborg selain Aida di markas Boro. Kecuali jika memang ada selain Boro yang menyimpan cyborg kuat buatan Amado tersebut. 4. Apa kemampuan mata modifikasi Amado? Diketahui Amado memiliki mata modifikasi, artinya mata Amado memiliki teknologi Sains Ninja. Tentu jika kita duga, mata Amado terhubung dengan teknologi buatannya. Misalkan saja mata Koji terhubung dengan kata Kashin Koji, tentu kemungkinan Amado melihat juga apa yang dilihat kata Kashin Koji. Itu karena kata Koji adalah kata cyborg, atau kata buatan dengan teknologi Sains Ninja. Di samping itu, kemungkinan mata Amado juga terhubung dengan berbagai data yang dia simpan. Hal ini tentu membuat Amado bisa menganalisa data musuh dengan tepat. Misalkan saja, Amado bisa langsung mengenali Shikadai adalah anak Shikamaru, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Kemungkinan ini juga hasil dari kecanggihan mata modifikasi milik Amado untuk menganalisa semua data orang yang ada di hadapannya. Bahkan kita tidak tahu apakah mata Amado juga memiliki kemampuan menyerap, mengembalikan jutsu dan menembakkan laser penghancur layaknya Delta. Itu masih menjadi misteri. 5. Kode belum jadi Otsutsuki. Fakta mencengangkan di mana ternyata Kode terpengaruh dengan kemampuan Aida. Ini menandakan bahwa Kode masih belum bisa dikatakan Otsutsuki, atau bahkan belum mendekati Otsutsuki. Dan kemungkinan Kode akan bisa masuk golongan Otsutsuki jika dia berhasil memakan buah cakra dari pohon Shinju. Berbeda dengan Boruto dan Kawaki, mereka sudah masuk ke dalam golongan Otsutsuki. Boruto dan Kawaki tidak bisa terkena kemampuan memikat hati dari Aida. Namun bagaimana jika pembatas kekuatan Kode dilepas? Apakah kekuatan besar Kode bisa melepas pengaruh kemampuan Aida? Bagaimana menurut kalian? 6. Apakah Boruto remaja menjadi buta? Pertanyaan ini sebenarnya belum bisa disimpulkan, mengingat kita belum tahu keputusan Boruto. Apakah Boruto akan meminum obat penekan Byakugan atau tidak? Namun kita tahu bahwa meminum obat atau tidak, kemungkinan terburuknya dua pilihan itu adalah kematian. Jika tidak meminum obat, Momoshiki akan mengambil alih tubuh Boruto dan Boruto akan mati. Jika meminum obat, mungkin hasilnya hanya mata Boruto yang rabun, buta, atau bahkan kematian. Sebenarnya efek samping itu jika Boruto memakan terus-menerus obat itu. Namun jika belum terlambat, bisa saja Boruto menemukan cara lain dan menghentikan memakan obat sebelum terlambat. Dan ini bisa mencegah Boruto pada resiko kebutaan atau kematian. Itulah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan tentu saja ini adalah teori dan belum tentu kebenarannya. Terima kasih telah menonton, saksikan terus kami hanya di Awankan News.